Bab 1016, Malapetaka di Penjara, Bagian I. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Apa yang akan kamu lakukan? Anda berada di penjara? Saya memperingatkan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Kultivator muda, yang bingung, berkata saat ini. Entah kenapa, hatinya akan bergetar setiap kali dia melakukan kontak mata dengan Suke seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang tangguh. Haha, jangan takut, kita semua dikurung di sel kita. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti kita. Orang-orang di sel yang berdekatan tertawa. Benar, juga, orang ini baru saja mencapai tahap sintesis bentuk. Bahkan jika dia bisa keluar dari selnya, apa yang bisa dia lakukan? Bocah kecil, jika kamu ingin melakukan sesuatu yang jahat, kamu harus mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya terlebih dahulu. Hah. Orang-orang di sel lain juga mulai tertawa sinis. Mereka tidak khawatir sama sekali. Pintu sel-sel ini terbuat dari bahan khusus, yang tidak dapat dirusak bahkan oleh pembangkit tenaga dari alam surgawi manusia, apalagi seorang kultivator di tahap sintesis bentuk seperti Suke. Bahkan jika Suke berhasil meninggalkan selnya dan hendak menyerang mereka, mereka dapat mempertahankan serangannya dengan mudah. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, beberapa berkas cahaya melintas di dalam penjara. Kemudian beberapa sosok muncul di sisa sel penjara yang kosong. Mereka adalah Jiang Hongyan dan anggota tim Suke lainnya. Apa? Kamu tiba di sini begitu cepat? Suke, yang berencana membuat masalah di penjara, terkejut saat melihat Jiang Hongyan dan anggota timnya yang lain. Bagaimana mereka bisa dijebloskan ke penjara dalam waktu sesingkat itu? Melolong, sel penjara ini sangat mengerikan. Anak nakal, di mana kamu? Saya di penjara sekarang. Suara riang Buttface bisa didengar. Suke memutar matanya. Berhentilah berteriak, aku tepat di sebelahmu. Pintu selanjutnya, aku tidak bisa melihatmu. Buttface terkejut. Berengsek, kami dipisahkan oleh tembok, itu sebabnya kamu tidak bisa melihatku, kata Suke dengan malu. Dia tahu tembok ini tidak bisa dihancurkan bahkan tanpa mencoba. Kalau tidak, tembok itu akan dihancurkan oleh teratai apinya sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia hancurkan adalah kuncinya, yang seharusnya dibuka oleh sistem secara alami. Sistem, buka kunci pintu selku. Suke berkata kepada sistem. Ding, melalui inspeksi, untuk membuka kunci pintu akan dikenakan biaya 10.000 acting tough points. Lanjutkan atau tidak? Sistem bertanya. Suke, yang sudah terbiasa dengan tindakan tidak bermoral dari sistem, langsung menjawab, lanjutkan. 10.000 acting tough points bukan apa-apa untuk act of sane. Ngomong-ngomong, buka juga pintu sel di seberangku? Ding, membuka dua pintu membutuhkan 20.000 acting tough points. Buka kunci sedang berlangsung, yang akan selesai dalam 10 menit. Harap bersabar. Kemudian, penghitung waktu mundur kecil muncul di antarmuka sistem. Suke menoleh ke Jiang Hongyan dan bertanya, Hongyan, Fei Fei, bagaimana kamu memasuki tempat ini? Saya tidak menyangka Anda akan begitu cepat. Jiang Hongyan mengeluarkan ornamen kecil dengan senyum tipis. Su Fei Fei juga mengeluarkan sepasang anting halus dan berkata dengan senyum nakal, kami mencuri sesuatu. Jadi, inilah kami. Tuhanku, saya tidak berharap Anda akan mencuri sesuatu. Su Fei Fei, berhentilah menyesatkan adik iparmu, kata Suke dengan cara yang berlebihan. Su Fei Fei balas, melebarkan matanya, betapa tidak tahu malunya kamu. Rupanya, Andalah yang menyesatkan saudari Hongyan. Suke mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum, bagaimana Buttface dan ular berkepala 8 memasuki tempat ini? Melolong, saya melakukan sesuatu yang dapat mengejutkan alam semesta dan menggerakkan para dewa. Buttface segera berteriak. Su Fei Fei menambahkan, keduanya saling meludah di jalan. Jadi, mereka dijebloskan ke penjara. Hei, gadis kecil, apa yang kamu katakan salah? Apa yang saya ludahkan tidak akan pernah bisa disebut air liur? Kamu harus menyebutnya air suci? Buttface segera menjelaskan. Ceka. Buttface, saya tidak berharap Anda begitu kasar dan menjijikkan. Bagaimana Anda bisa meludahkan air liur di tempat umum? Suke bertanya dengan jijik. Dapatkah Anda membuktikan bahwa Anda tidak pernah melakukannya sebelumnya? Buttface langsung kesal. Percakapan mereka mengejutkan orang-orang di sekitarnya.
Sekarang mereka tahu bahwa Suke dan timnya berencana memasuki penjara dengan melakukan sesuatu yang jahat. Di desa baik dan jahat, semua orang melakukan yang terbaik untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa para pemula ini memilih untuk melakukan hal-hal jahat? Mereka semua menatap Suke dan timnya dengan bingung. Apa yang kamu lihat? Jangan berpikir bahwa aku bisa memaafkanmu. Saat aku keluar nanti, aku akan menghukum kalian semua dengan memintamu untuk mengambil sabunnya. Teriak Suke sambil menatap orang-orang itu. Mendengar itu, orang-orang itu mencibir, "Anak muda, jangan terlalu sombong. Seperti kami, Anda tidak bisa keluar dari sel Anda. Beraninya kau mengancam kami seperti itu? Kecuali kamu bisa mendobrak pintu besi itu, kamu tidak bisa menyakiti kami bahkan jika kamu menggunakan seni sihirmu di selmu. Kalian semua terlalu sombong. Tak satu pun dari kalian yang bisa meninggalkan penjara ini hidup-hidup. Haha, aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda akan menghukum kami? Anak muda, kamu bisa keluar dari selmu sekarang? Jika kamu bisa keluar dari selmu, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu." "Benar. Ayo, kita di sini. Bisakah kamu keluar dan menghajar kami?" Hah. Orang-orang mulai mengejek Suke dan tertawa terbahak-bahak seolah kemarahan mereka hanya bisa dilepaskan dengan cara ini. Retakan. Tepat pada saat ini, kunci pintu sel Suke dibuka bersamaan dengan suara nyaring. Seketika suasana di kawasan ini menjadi sangat berat. Pintunya terbuka. Suke berkata dengan senyum jahat saat dia melihat orang-orang itu. "Apa yang baru saja kamu katakan? Anda akan memenggal kepala Anda dan memberikannya kepada saya, bukan? Anda meminta saya untuk memukul Anda, kan?" Dentang. Saat berikutnya, Suke mendorong pintu hingga terbuka. Orang-orang benar-benar terkejut dan membuka mulut mereka dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak berharap dia benar-benar akan membuka pintu. Omong kosong. Bagaimana dia melakukannya? Bang! Suara getar logam yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Suke menepuk pintu besi sel di seberangnya dan menatap kultivator muda di dalamnya dengan senyum dingin. "Mundur, apa yang akan kamu lakukan?" Kultivator muda, yang terkejut, berkata dengan gugup dan melangkah mundur tanpa sadar. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Suke, dia masih terintimidasi oleh ekspresi dan momentum Suke. "Apa yang akan aku lakukan? Anda memberitahu saya apa yang akan saya lakukan?" Suke tersenyum ketika dia melepaskan sabun di tangannya, yang jatuh ke tanah dan langsung masuk ke sel kultivator muda. Kultivator muda mengira itu bisa menjadi senjata tersembunyi, jadi dia menyingkir dengan waspada. "Mengapa kamu bersembunyi? Ambil sabunnya, dan aku akan memaafkanmu." Suke segera berteriak. Kata-kata Suke membawa kultivator muda itu kembali ke kenyataan. Dia langsung kesal. "Maafkan aku." Omong kosong. Mengapa seorang kultivator dari alam setengah surgawi perlu mendapatkan pengampunan dari seorang kultivator pada tahap sintesis bentuk? Seketika, dia menggelapkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Bajingan, jika kamu bukan pengecut, keluarkan saja aku dari selku dan aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan." "Baik, aku akan mengeluarkanmu dan ayo berduel di sini hari ini." Suke mengangkat alisnya saat dia menekan kunci pintu besi itu. Bang! Kunci, yang telah dibuka oleh sistem, dihancurkan oleh Suke dan jatuh ke tanah. Kemudian dia mendorong pintu besi terbuka perlahan. Semua orang benar-benar terkejut dengan kepindahannya. "Apa-apaan? Omong kosong." Dia menghancurkan kunci dengan satu pukulan. "Saya tidak menyangka orang ini akan sangat kuat." "Apa yang kamu lakukan?" Kultivator muda itu juga terkejut. Dia memandang Suke dengan ketakutan dan tidak berani menyerang Suke dengan santai. "Ayo, aku ingat kamu bilang kamu ingin duel. Saya di sini, ayo berjuang!" teriak Suke dengan bangga di bagian itu. Posturnya yang luar biasa mengejutkan banyak orang, yang juga terkesan dengan tindakannya yang luar biasa dalam membuka dua pintu di sini. Sekarang tidak ada yang berani meremehkan Suke, termasuk kultivator muda itu. Suke berdiri di sana dan mulai berteriak ke arah kultivator muda sambil meletakkan tangannya di pinggul. "Hai, apa yang kamu tunggu? Datang saja ke sini dan serang aku. Kemari." Omong kosong.
Jangan bilang kau tidak punya nyali untuk menyerangku. Bagaimana kalau aku melawanmu hanya dengan satu tangan? Masih kurang, lupakan saja, saya akan kembali ke sel saya. Tidak peduli seberapa keras Suke mencoba memprovokasi kultivator muda itu tidak akan menyerang pada akhirnya. Di satu sisi, dia terintimidasi oleh kekuatan Suke. Di sisi lain, dia tidak ingin menyerang lebih dulu, karena itu akan memberinya lebih banyak poin jahat. Suke berbalik dan berjalan kembali ke selnya. Kemudian dia mendorong pintu dengan tangannya. Dentang, pintunya tertutup. Dia bahkan mengunci pintu sendiri. Kemudian, di depan banyak mata yang terkejut, Suke mulai berteriak menjelang akhir lorong. Membantu, ada orang di sini. Sesuatu serius terjadi. Seorang tahanan akan melarikan diri dari penjara. Swash! Banyak pembangkit tenaga listrik di dalam sel tertegun dan bingung. Apa-apaan? Bagaimana orang ini bisa memainkan trik kotor seperti itu? Persetan, apa dia tidak punya malu? Kultivator muda itu juga tertegun. Dia hampir muntah darah ketika mendengar langkah kaki di ujung koridor. Semua penjaga penjara di penjara ini telah menghabiskan ratusan tahun di desa baik dan jahat. Karena mereka mendapatkan pekerjaan ini setelah mengumpulkan ribuan poin bagus, semuanya luar biasa dalam kekuatan. Selain itu, karena sipir memiliki wewenang untuk mendistribusikan poin jahat, dia dapat memindahkan tahanan ke penjara Buddha yang lebih tinggi. Jika seseorang dinyatakan bersalah karena berusaha keluar dari penjara, dia dapat dijebloskan ke penjara Buddha level 2 atau bahkan level 3. Pada saat itu, dia akan benar-benar dikutuk. Dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Kultivator muda itu langsung panik begitu dia menyadarinya. Jagoan, jagoan, jagoan. Sekitar waktu itu, beberapa sosok tiba di ujung koridor. Mereka adalah sipir penjara Buddha level 1, dan mereka semua adalah half celestial yang kuat. Siapa yang ingin keluar dari penjara? Tanya beberapa sipir dengan nada muram. Suke segera melaporkan, bukannya dia ingin keluar, tapi dia sudah keluar. Lihat, si bodoh kecil di hadapanku itu mendobrak kunci pintu dengan satu pukulan palunya. Betapa menakutkannya. Apa? Para sipir segera beralih ke sel di seberang Suke, dan ekspresi mereka berubah dengan cepat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kuncinya bisa pecah seperti itu? Cepat, beritahu sipir bahwa seseorang mencoba melarikan diri. Mereka segera berteriak ketika mereka menatap waspada pada pembudidaya muda itu. Para sipir berteriak, beraninya kamu mencoba keluar dari penjara Buddha. Anda sebaiknya tidak mencoba sesuatu yang lucu, saya peringatkan Anda. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena melakukan kekerasan. Aku tidak, ini bukan aku. Saya tidak mencoba melarikan diri. Kultivator muda itu panik dan dengan panik mencoba menjelaskan. Namun, peluangnya begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Bajingan, bahkan kunci pintunya telah dihancurkan. Bagaimana ini tidak di jailbreak? Jangan bergerak, berdiri di sana dan jangan bergerak, atau kami akan menyerang. Para sipir berteriak, dan pada saat yang sama, mengaktifkan mantranya. Mereka tidak akan ragu untuk mengeksekusinya jika pembudidaya muda itu berani bergerak. Tidak, kamu, dengarkan aku, kunci pintunya. Kultivator muda itu melambaikan tangannya dan ingin terus menjelaskan. Tetapi sebelum dia selesai, Suke, dari sel di sisi lain, menyela, dia memecahkan kunci dengan pukulan palu. Anda harus berhati-hati penjaga penjara. Pria ini jahat dan tak tahu malu. Begitu saya masuk, dia melemparkan sebatang sabun ke arah saya dan menyuruh saya mengambilnya, dan dia akan membebaskan saya dari penjara. Suke melanjutkan, tapi bagaimana orang yang jujur dan polos sepertiku bisa keluar dari penjara? Saya menolak, tentu saja. Jadi dia marah dan mendobrak kunci pintu dengan satu pukulan, yang membuat saya melompat dan membuat jantung saya berdebar kencang. Para penjahat yang hadir semua berkedut mendengar pidato Suke, ekspresi mereka kosong dan tidak mengerti. Mereka telah melihat orang-orang kurang ajar, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Suke. Kamu, kultivator muda itu gemetar karena marah saat dia sadar kembali. Dia menunjuk Suke dan hampir menjadi gila karena marah, sangat ingin bergegas keluar dan melawannya. Jangan bergerak, beberapa sipir segera memperingatkan, dan wajah mereka menjadi lebih dingin dan waspada.
Mereka memelototi pembudidaya muda dan siap untuk menjatuhkannya kapan saja. Wah, sangat menakutkan. Lihat, Tuan Penjara. Dia hanya terlihat seperti ingin memakanku. Saya curiga dia gay. Saat dia kehilangannya nanti, mungkin dia akan mengatakan bahwa akulah yang merusak kuncinya. Suke berteriak berlebihan. Kultivator muda, yang sangat marah sampai dadanya sakit, menunjuk ke arah Suke dan berteriak dengan putus asa, "Kamu benar-benar merusak kuncinya." Suke mengangkat bahu dan menatap para sipir dengan pasrah. "Dengar, aku tahu dia akan mengatakan itu." Para sipir mencibir dan menatap sinis pada pembudidaya muda itu. Kultivator muda itu menjadi tegang dan berteriak, "Dia merusak kuncinya. Dia memecahkannya dengan pukulan? Tanyakan yang lain jika kamu tidak percaya padaku." Petik 2. Para sipir langsung tertawa dingin. "Apakah kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Dia terkunci di sel yang berlawanan. Bagaimana dia bisa membobol kunci Anda melalui pintu sel di seberang lorong lebar? Mengapa Anda tidak mencoba dan menunjukkannya kepada kami?" Dia membuka kunci pintunya dan datang untuk mendobrak kunci pintu saya. "Semuanya, tolong angkat bicara." Kultivator muda tidak punya pilihan selain meminta bantuan orang lain. Penjahat yang tersisa sudah cukup melihat dan akan menjelaskan kebenaran. Namun, Suke berbicara lebih dulu dan berteriak, "Jangan percayai mereka. Saya curiga mereka bersekongkol. Mereka mungkin juga akan kabur nanti. Mereka mungkin juga melarikan diri." Ketika mereka pertama kali mendengar ini, mereka langsung marah dan ingin menegur Suke. Tapi mereka tiba-tiba menjadi tenang pada saat berikutnya. Pernyataan Suke tidak berdasar dan tidak memengaruhi mereka sama sekali. Sebaliknya, dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka berani membantu pembudidaya, dia akan menangani mereka dengan cara yang sama nanti. Pada saat itu, mereka akan berjuang dalam situasi mengerikan yang sama. Setelah memikirkan hal ini, orang-orang langsung menutup mulut. Mereka tidak ingin memprovokasi Suke lagi. Meskipun mereka hanya dipenjara setelah terlibat oleh Suke, masih ada kemungkinan mereka bisa keluar jika mereka mencobanya. Namun, jika Suke berhasil mendaratkan mereka ke penjara Buddha tingkat 2, mereka mungkin tidak akan pernah melihat siang hari lagi. Dia bukan orang yang bisa mereka provokasi. Semua orang menggelengkan kepala dan berpura-pura tuli, mengabaikan pembudidaya muda itu. Kultivator muda itu menjadi sangat pucat. Pada saat itu, dia mulai menyesal dan bertanya-tanya mengapa dia mencoba memprovokasi orang itu sejak awal. Bam! Dengan bunyi gedebuk, pembudidaya muda itu jatuh ke tanah dalam keadaan lumpuh, memeluk kepalanya di lengannya. Dia putus asa. Apa yang bisa dia lakukan selain berkubang dalam keputusasaan? Jelaskan dirinya. Tidak mungkin mereka akan mempercayainya sekarang. Melawan, itu bahkan lebih mustahil. Di depan para penjaga penjara ini, perlawanan akan menuntut 3 tingkat tuduhan pelanggaran. Mereka akan dimasukkan ke penjara Buddha tingkat 4 atau 5, atau lebih buruk lagi, dieksekusi di tempat. Apapun hasilnya, itu akan sangat tragis. Tahanan itu berhenti melawan. Terima kasih sudah datang, teman-teman. Segera setelah Anda tiba, aura Anda mengejeknya agar tunduk. 666. Suke menyanjung mereka dengan murah hati. Namun, para sipir tidak menghargainya. Mereka menatap tajam ke arah Suke dan memperingatkan, "Jaga dirimu sendiri, nak. Buat masalah, dan kami akan melihat bahwa Anda akan dihukum dengan sepatutnya." Oh, Suke tiba-tiba tersenyum. "Apa katamu? Datang lagi. Aku tidak mendengarmu dengan jelas." HMPH, teruslah bersikap seperti itu, dan aku akan memastikan bahwa kamu benar-benar tuli. Saya memperingatkan Anda bahwa sekarang Anda telah memasuki sel, Anda semua sebaiknya tetap di tempat Anda berada. Jika ada yang berani menimbulkan masalah lagi, tidak peduli siapa yang memulainya, saya akan membuat Anda menyesalinya seumur hidup. Kepala sipir memperingatkan semua orang dengan kata-kata yang mengancam. Banyak ekspresi langsung berubah menjadi gelap dan tidak menyenangkan, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Ah, persetan dengan bola anjing besarmu. Saya tidak akan mengambil ini." Budfest segera berteriak curang. Melolong. Di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Semuanya, bergabunglah dengan kami saat kami bangkit sebagai protes. Pudel mainan itu berteriak saat berderak dan menggedor pintu sel. Mengerikan.
Para sipir berteriak dan menatap tajam ke arah Buttface dan pudel mainan. Retakan. Pada saat itu, hanya dentingan logam pecah yang terdengar. Suke memecahkan kunci dengan sekejap dan mendorongnya terbuka. Dia tersenyum, "Saya mengatakan kebenaran tentang tidak mendengar apa yang Anda katakan. Namun, itu tidak seperti aku peduli. Apa yang akan saya katakan lebih penting, jadi perhatikan itu." Ekspresi Suke sangat parah saat dia berbicara dengan dingin. Mulai sekarang, fraksi surga yang meledak telah secara resmi mengambil alih penjara Buddha. Suke melambaikan tangannya. Mendering, mendering, mendering. Untuk suara getaran logam, kunci pintu sel Buttface, mainan pudel, dan Jiang Hongyan hancur dan mendarat di tanah. Apa? Para sipir berteriak kaget saat ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Suke, yang membuat mereka ngeri, memecahkan beberapa kunci dengan satu gelombang. Mereka berada di penjara Buddha, ingatlah. Bahkan manusia surgawi tidak dapat merusak sel, namun Suke dapat menghancurkan begitu banyak kunci dalam hitungan detik. Bagaimana itu mungkin? Jauh di lubuk hati, para sipir terguncang sampai ke intinya. Namun, mereka dengan cepat bereaksi dan mengumpulkan mantra yang kuat di telapak tangan mereka. Kecemerlangan luar biasa dengan cepat memenuhi sel yang biasanya redup. Mengerikan. Beraninya kau keluar dari penjara. Menyerahlah sekarang juga. Satu persatu, para sipir mengeluarkan peringatan dan bersiap untuk menangkap Suke dengan paksa. Menyerah? Bukankah kalian mengatakan omong kosong? Seringai dingin menghiasi bibir Suke. Jika dia ingin menyerah, mengapa dia membuat kekacauan? Swoosh! Dia menyatukan dua jari dan mengayunkannya ke udara. Pada saat itu, di sel yang berlawanan di mana pembudidaya muda itu dikunci, sabun yang telah dilemparkan Suke ke sana sebelumnya mulai bersinar. Itu kemudian mulai berputar dengan cepat di tanah. Ledakan. Ledakan keras dan sabun batangan meledak berkeping-keping, meluncur ke arah para sipir. Tidak baik. Hati-hati. Para sipir memucat dan dengan cepat berbalik untuk menghindari mereka. Namun, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat mereka berbalik. Sabun batangan yang meledak itu tidak berdampak sama sekali dan tidak mengancam sedikitpun. Swoosh! Pada saat yang sama, suara sesuatu yang menembus angin datang dari punggung mereka. Kedengarannya seperti sesuatu yang menembus udara, menuju ke arah mereka. Oh tidak, para sipir merasakan hati mereka bergetar dan mereka menoleh sekali lagi. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah sepetak bayangan batang hitam yang jatuh dari atas, langsung mengenai dahi mereka. Bam! 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 Para sipir langsung roboh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang yang terkunci di dalam sel membuka mata lebar-lebar dan merasakan rahang mereka menganga. Mereka terperangah. Bagaimana itu mungkin? Dia menggunakan satu gerakan untuk menjatuhkan para sipir? Oh, surga? Apakah orang ini benar-benar baru pada tahap sintesis bentuk? Banyak yang heran dan terpesona oleh Suke. Kultivator muda, khususnya, sangat ketakutan. Di dalam hatinya, dia senang bahwa dia tidak benar-benar menyerang Suke sebelumnya. Kalau tidak, dia akan menjadi salah satu yang tergeletak di tanah. Namun, tahap kultivasi Suke terlihat oleh semua orang. Dia memiliki tingkat kultivasi hanya di puncak sintesis bentuk. Bahkan jika dia selamat dari 89 kesengsaraan surgawi dan memasuki tahap penyeberangan bencana, dia masih berjarak 2 tahap besar dari tahap setengah surgawi. Jika dia melawan mereka dengan kultivasinya sendirian, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan half celestial itu. Namun, dia memiliki bidak, tidak, tongkat, bukan itu juga, tongkat hitam. Batang hitam ini adalah produk dari sistem Store, sejenis senjata yang bisa langsung melumpuhkan lawan manapun, selama mereka terganggu dan tidak punya waktu untuk menghindar. Sejak dia memasuki Refined Moon Palace, Suke mengandalkan tongkat hitam ini sebagai senjata pembunuhnya. Selama ini, dia telah menggunakannya sebagai cara yang paling mudah untuk mengakhiri perkelahian. Tidak hanya cepat dan dapat diandalkan, itu juga sangat efektif dalam bertindak tangguh. Runtuhnya para sipir mengejutkan semua orang yang hadir dan memberi Suke lebih dari 20.000 acting top points. Candilicious, Suke tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat akting tangguhnya meningkat.
Namun, pada saat yang sama, poin jahat pada Ubin Giok baik dan jahat miliknya telah meningkat menjadi lebih dari 900 poin. Dia hanya membutuhkan satu perbuatan jahat untuk memecahkan lebih dari 1000 dan dia akan dipindahkan langsung ke penjara Buddha tingkat 2. Anak muda, apa gunanya mengambil alih penjara ini? Bukankah kita akan turun ke lantai terakhir begitu kita membunuh semua orang di sini? Buttfast keluar dengan santai seolah-olah dialah yang menjatuhkan para sipir. Dia tampak bangga. Terlalu merepotkan untuk membunuh semua orang di sini, bahkan tidak perlu. Lagi pula, aku bukan orang yang suka membunuh. Selama kita bisa keluar dari sini. Suke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meninggalkan. Mari kita gunakan escape emblem kalau begitu. Benar, bagaimana dengan mantra penghancur ruangmu? Apakah sudah selesai? Jika sudah siap, mari kita gunakan dan pergi. Saya kecewa dengan penjara ini dan tidak ingin tinggal di sini lagi. Buttfast berkomentar dengan jijik. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Tetap di sini selama beberapa hari dan jangan membuat masalah. Suke memutar matanya. Jika dia bisa pergi menggunakan escape emblem atau space breaking spell, dia akan melakukannya sejak lama alih-alih menciptakan begitu banyak masalah. Saat dia memasuki desa baik dan jahat, Suke memanggil sistem. Hanya untuk menemukan bahwa lambang pelarian semuanya berwarna abu-abu, membuatnya tidak dapat digunakan. Dia memeriksa dengan sistem, hanya untuk mendengar bahwa dia tidak bisa menggunakan mantra apapun yang bisa menembus kekosongan di area ini. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengikuti aturan dan mendapatkan mantra teleportasi. Baiklah, jam terus berdetak. Mari kita cari sesuatu yang buruk untuk dilakukan dan turun ke lantai bawah, kata Suke sambil mengalihkan pandangannya ke tahanan lain di dalam sel. Buttfast menyadari niatnya dengan cepat. Dia juga memalingkan matanya yang licik ke semua orang. Setiap tahanan di lantai ini tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Mereka ingin menghindari masalah dan benar-benar berharap tidak ada drama. Namun, mereka telah jatuh ke tangan pembuat onar bernama Suke. Yang paling penting, Raja Kenakalan ini sangat kuat sehingga dia bisa melumpuhkan beberapa Half Celestial dengan tongkat. Mereka tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Semuanya, apakah kamu ingin aku membiarkanmu keluar? Suke bertanya pada semua orang sambil tersenyum. Para tahanan lengah sesaat, tapi kemudian dengan cepat menggelengkan kepala. Mereka melambaikan tangan sebagai penolakan. Tidak perlu untuk itu. Tentu saja, akan sangat bagus jika dia bisa mengeluarkan mereka. Lagi pula, Suke yang membiarkan mereka keluar, mereka tidak akan keluar dari penjara. Namun, orang ini menyatakan dengan jelas bahwa dia ingin melakukan kejahatan. Jika dia membiarkan mereka keluar, siapa tahu mereka akan menjadi sasaran perbuatan jahatnya? Jangan takut, betapa membosankannya tinggal di dalam. Keluar dan ambil nafas. Bukankah mengobrol itu menyenangkan? Suke berseri-seri dan melambaikan tangannya. Mendering. Kunci lebih dari selusin sel pecah seketika. Setiap kunci membutuhkan 10.000 acting top points untuk dipecahkan. Namun, Suke menghabiskannya dengan murah hati tanpa mengedipkan mata, membiarkan mereka semua keluar sekaligus. Secara keseluruhan, dia menghabiskan sekitar 200.000 acting top points untuk melepaskan lebih dari selusin pembangkit tenaga manusia surgawi. Pembangkit listrik sedikit memucat saat kuncinya terlepas. Mereka memandang Suke dengan waspada. Anak muda, kami terlalu kurang ajar dengan kata-kata kami sebelumnya. Namun, kami harap Anda tidak akan menimbulkan masalah lagi. Kami harap kami dapat menghentikan Hoha ini untuk selamanya. Seseorang memohon dengan sungguh-sungguh. Mereka dengan tulus berharap untuk menghindari mendapatkan lebih banyak poin jahat dengan terlibat dalam masalah oleh Suke. Itu adalah kerugian yang signifikan untuk ditanggung, situasi kalah-kalah total. Yang terpenting, Suke cukup kuat untuk menghadapi mereka. Adegan di mana dia melumpuhkan para sipir itu masih segar di benak mereka. Yo, karena kamu telah mengatakannya dengan tulus, aku akan langsung ke intinya. Suke tersenyum, dan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Saya ingin mendapatkan poin jahat, sementara kalian ingin mendapatkan poin baik. Dengan bekerja sama, kita bisa mencapai tujuan kita sementara kalian bisa keluar dari penjara lebih cepat. Bukankah itu situasi win-win di mana semua orang mendapat manfaat? Kedengarannya bagus, ya?